Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Baik, di video ini saya akan membahas tentang reaksi seorang wanita yang bernama Kumaila Hakimah. Oke, teman-teman, di media sosial cukup banyak perbincangan tentang membahas wanita ini, Kak. Katanya wanita ini yaitu seorang hafiz, mantan hafiz ya, terlebihnya begitu. Tapi tidak tahu beneran hafiz atau bukan. Jadi ya kita coba koreksi lah sedikit saja. Oke, karena sudah membahas Al-Quran, maka saya pun juga harus membahas kitab saya juga yang katanya dengan tuduhan dongeng. Betulkah itu dongeng? Oke ya. Mari kita lihat dulu apa yang dikatakan Al-Quran tentang orang yang mendongeng ini. Ternyata di Al-Quran sendiri itu sudah menjawab pertanyaan dia, bahwa kelak nanti itu akan ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dongeng. Contoh satu surat ya, saya langsung bacakan artinya. Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongengan orang terdahulu. Jadi orang dahulu itu sudah menganggap Al-Quran dongeng, sekarang pun akan dongeng, dituduh dongeng juga, dan ke depan nanti akan pasti dituduh menjadi sebuah dongeng juga. Nah, jadi Al-Quran sudah meramalkan dulu ya, bahwa akan ada orang seperti ini. Oke, teman-teman yang saya hormati, yang saya sayangi, bahwa kita tidak perlu menghujat wanita ini. Ya, sekali lagi saya kesankan lagi, tidak perlu menghujat wanita ini. Karena apa? Allah sendiri sudah memberi rambu-rambu ya, bahwa akan ada orang seperti ini. Jadi nggak usah bingung lagi. Jadi kita nggak usah marah lagi, karena ini Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Nanti biar Allah sendiri yang akan turun tangan, teman-teman. Dan kita yang sebagai umat Islam terus menjaga iman Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan jangan lupa kita doakan Mbak Kumaila Hakimah ini semoga diberi hidayah lagi kalau memang dia itu seorang hafiz. Oke, yang pertama ini saya buka channelnya Mas Ibnu ya. Mas Ibnu, mohon izin saya buka channelnya, mohon izin juga ya, karena saya kurang hafal yang dibahas dia itu apa saja. Buat apa sih menghafalkan Al-Quran? Nah, buat apa? Jawabannya simpel, Mbak Kumaila. Jawabannya simpel, biar kita tidak tersesat dan tidak mudah disesatkan. Oke, saya ulangi lagi ya. Jawabannya supaya tidak mudah tersesat dan tidak mudah juga disesatkan. Jadi ada dua opsi. Tersesat, mungkin tersesat karena nggak tahu. Dan kedua, tidak mudah disesatkan. Sudah tahu tapi gampang diajak sesat. Itu ya beda-beda tipis lah kalau menurut saya ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi begitu ya. Jadi tujuannya apa sih? Buat apa menghafal Al-Quran? Ya tadi tujuannya supaya tidak tersesat. Jadi kita ini ya, saya balik lagi ya teman-teman kaum muslimin muslimat, kita tidak perlu menghujat. Ya menghujat bolehlah, marah syariatnya gitu ya. Tapi kembali lagi, hidayah itu milik Allah, minallah, kembali lagi ke Allah. Dan Allah yang berhak, siapa yang diberi hidayah olehnya, dan siapa yang disesatkan olehnya. Dan jangan sampai kita disesatkan olehnya. Terus jaga iman kita teman-teman, jaga iman Islam kita. Oke, terbaru itu membahas apa ya? Sebentar teman-teman, saya buka dulu. Saya agak lupa nih. Saya pinjam dulu ya channelnya Bang Ibnu. Mohon izin Bang Ibnu. Nah ini channelnya Bang Ibnu, mohon izin Bang Ibnu ya. Nah
Di sini ini Bang Ibnu membahas yang dibahas oleh Bang Ibnu tentang Kumaila, yaitu sebut Tuhan gila kehormatan, terlalu banyak aturan menurut Kumaila. Oke, kita bahas ini yang banyak aturan. Oke, banyak aturan itu ya wajar lah. Wong dunia ini yang nyiptakan Gusti Allah, yang punya tuh dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah Allah sendiri mau dunia ini dihancurkan, mau dunia ini dibuat rata dengan tanah, terserah Allah. Dan ingat, kalau kita masuk rumah, masuk gedung, masuk apartemen, hotel, itu juga ada aturannya, Mbak Kumaila. Nah, itu yang harus digarisbawahi ya. Saya nggak marah sama sampean. Saya hanya memberitahu saja, karena di Islam cuma memberitahu ya. Oke, jadi kalau melihat teman-teman saya Muslim, saudara Muslim, ada yang marah, ya wajar lah. Karena itu menunjukkan bahwa agama mereka, kitab mereka, kalau dihina juga marah. Saya seandainya pun ya marah, tapi saya reda, saya tahan ya. Tapi saya mencoba apa yang saya tiru dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kita coba dialog dulu, diberitahu, menyampaikan. Jadi tidak gila kehormatan ya. Contohnya, kalau Mbak Kumaila pengen selamat di dalam kubur, itu di Islam itu dianjurkan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah sebelum tidur. Itu mencontohkan, Mbak. Karena apa? Nabi sendiri saja itu sudah dijamin bebas siksa kubur, siksa neraka, dan langsung dijamin surga. Nah, kita sebagai umatnya saja yang belum jelas surganya, belum jelas hisabnya kita juga kadang menegangkan. Sakaratul mautnya juga belum jelas. Nanti ini gimana? Menjawab pun karena kira-kira kita masih bingung. Makanya kita harus ada aturannya. Aturannya itu menyiapkan setelah kita mati atau akan mati juga disiapkan. Oke, jadi begitu ya. Tuhan tidak gila kehormatan, enggak butuh. Allah itu enggak butuh kehormatan. Allah punya segalanya, pantas. Kalau Allah itu sombong, kalau manusia sombong, itu sekali lagi enggak pantas. Oke ya, ini yang kedua, tidak percaya adanya ruh. Manusia hidup bukan karena adanya ruh, tidak percaya isi Al-Quran. Ya, Mbak Kumaila, saya menyampaikan lagi ya. Tenang, saya di sini menyampaikan. Kalau nggak percaya ruh, coba ketika sampean tidur bermimpi, itu sampean ada di mana posisinya. Nah, mimpi itu di mana posisinya. Kadang ada orang yang mimpi dikejar-kejar ular. Ya, kebanyakan wanita gitu ya. Dikejar ular, ada yang dikejar monster lah, makhluk besar tinggi gitu. Jadi begitu ya. Nah, jadi kalau nggak percaya ruh, coba di analisis, disurvei lagi. Ketika Anda tidur bermimpi, itu pas waktu Anda bermimpi, posisi Anda di mana waktu bermimpi. Oke, yang berikutnya dari ini ya, tantangan dari Kohani, tantang Kumaila sambung ayat hadiah satu rumah. Wah, keren ini. Judulnya sholat cuma soalim saja. Nah, Mbak Kumaila, saya sampaikan juga, sholat itu bukan soalim tapi kewajiban. Balik lagi ke pertanyaan pertama Anda, Tuhan gila kehormatan? Enggak. Allah itu enggak butuh sholat kita. Saya garis bawahi lagi ya, Allah tidak butuh sholat kita, tapi kita yang butuh Allah. Kalau kita butuh Allah, ya harus ikuti aturannya apa yang Allah suruh. Sholat 5 waktu itu wajib, nggak boleh diprotes. Ya, sholat subuh 2 rakaat, jangan sampai 4 rakaat. Nah, sholat isya 4 rakaat, jangan sampai 2 rakaat. Nah, itu juga ada aturannya, semua ada aturannya. Oke, yang berikutnya yang keempat ini. Kisah Nabi Rasul dalam Al-Quran hanya dongeng. Nah, ini yang saya bahas tadi ya, yang lagi viral ya, hanya dongeng. Di zaman Nabi itu sudah ada orang seperti sampean, jadi saya nggak kaget.
Jadi ketika ada zaman sekarang atau zaman berikutnya nanti ada yang ngomong Al-Quran dongeng, itu juga telat. Karena zaman Nabi sendiri itu juga sudah ada seperti sampean, hanya dongeng. Cobalah kalau dongeng itu kenapa di surat Ar-Rahman itu ada ayat yang menerangkan tentang dua laut tidak bersatu. Saya lupa ayat berapa itu ya. Dua ayat tidak bersatu tapi tidak melebihi batas masing-masing. Yang A tidak ke B, yang B tidak ke A. Ya, itu tadi jalannya. Jadi di Al-Quran ini menurut saya 80% sudah terbukti. Tinggal 20% yang belum terbukti, yaitu kuburan, bukan kuburannya, siksa kubur, nikmat kubur, padang mahsyar, surga dan neraka. Udah tinggal itu aja yang belum terbukti. Dan saya yakin kalau 80%-nya terbukti, berarti 20% insya Allahnya nanti terbukti. Contoh siksa kubur dan nikmat kuburnya. Coba mbaknya cari sana berita tentang mengapa jasad itu ada yang utuh dan ada yang tidak utuh. Itu yang sebabnya saya bilang tadi, bahwa surat Tabarok, surat Al-Mulk itu bisa menyelamatkan orang membacanya. Nah ternyata usut punya usut, jenazah yang utuh itu adalah para penghafal Al-Quran. Ya tadi ya, para penghafal Al-Quran. Lalu buat apa menghafal? Ya itu tadi fungsinya. Kita nanti akan menghadapi pertanyaan munkar nakir. Semua, baik Islam maupun non-Islam. Kita ini masih belum jelas surganya. Maka itu minimal itu harus hafal Al-Quran ya. Saya berbicara ini bukan untuk Anda sendiri, untuk saya pribadi, keluarga, teman-teman saya dan masyarakat. Minimal kul huwallahu ahad, wis minimal hafalkan itu. Ya mudah-mudahan cukup nanti untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Karena jangan sampai nanti kita masuk alam kubur man robuka, nggak tahu. Karena munkar nakir itu punya SOP, standar operasional ya. Kalau nggak bisa jawab itu langsung dipukul. Iya kalau mukulnya pakai tangan. Kalau mukul pakai yang lain gimana? Nah itu tadi ya. Itu salah satu contoh yang ada di Al-Quran. Untuk Ustadz Hadi Hidayat dan Gus Baha pun juga bilang, orang suka baca Al-Mulk itu akan terjaga zat-zatnya. Itu baru satu surat. Gimana kalau 114 surat? Nah itulah hebatnya Al-Quran Mbak Kumaila. Nah itu tadi ya. Saya di sini hanya menyampaikan, bukan menghujat Anda, hanya menyampaikan kebenaran Al-Quran itu nyata, bukan dongeng. Ya semoga saja Mbak Kumaila diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan kami terus iman Islam sampai akhir kami ya. Nanti pun kalau mau debat ya nanti setelah semua manusia sudah masuk kubur baru kita debat. Beneran apa enggak Al-Quran itu? Nah, jangan sampai setelah masuk kubur, setelah kena pukul munkar nakir, Anda baru paham. Seperti yang diucapkan dalam surat As-Sajdah kalau nggak salah ya. Itu artinya kami dengar, kami melihat. Dan posisinya mereka itu tunduk gini, tunduk. Orang tunduk itu gimana sih? Nyesel. Ya Allah, kami sudah mendengar, melihat siksamu, maka izinkan kami untuk bertaubat, berbuat yang baik. Jadi udah telat penyesalan seperti itu Mbak Kumaila. Jadi gitu ya. Jadi ya itu saja mungkin yang bisa sampaikan Mbak Kumaila. Kalau memang Hafiz, ayo diajari teman-temannya, teman-teman non muslimnya diajari, ayo kita menuju rahmat Allah, kita ambil hidayah ya. Hidayah itu dijemput ya, dijemput hidayah itu ya. Kalau Mbak Kumaila punya kemampuan hafiz Al-Quran, benar-benar hafiz Al-Quran, wah saya salut Mbak, beneran saya salut. Saya salut. Sampai saat ini saya orang Islam sendiri itu masih baru hafal 4 surat. Kalau sampean udah bisa hafiz 30 surat, tak acungi jempol Mbak sampean. Kayak gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.